Ini adalah suatu kisah syarat makna, menceritakan tentang kembalinya Nyi Roro Kidul yang kini secara terang-terangan mendatangi pengajian Gus Ikdam, ulama muda asal Jawa Timur, sehingga menimbulkan ketegangan di antara mereka. Apa maksud kedatangannya kali ini? Bagaimana Gus Ikdam menyikapinya? Langsung saja kita ke kisah lengkapnya yang emosional dan membuat kita merinding penuh haru. Pesisir selatan malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Langit yang gelap tanpa bintang menambah kesan mencekam. Ombak yang semakin besar menghantam karang dengan suara gemuruh yang menggema di seluruh pantai. Para santri dan jamaah yang duduk bersila di atas tikar mulai merasakan ada yang berbeda. Gus Ikdam, dengan sorban putih dan peci hitam, tetap duduk tenang di atas panggung kayu sederhana. Suaranya yang biasanya penuh wibawa kini terhenti oleh suasana aneh yang mulai terasa. Seorang santri berbisik kepada temannya, "Kenapa anginnya tiba-tiba begitu kencang?" Belum sempat mendapat jawaban, angin bertiup lebih kencang. Pasir beterbangan, memaksa beberapa jamaah menutup wajah mereka dengan sorban. Ombak semakin tinggi, dan dari kejauhan, sebuah cahaya kehijauan mulai terlihat di permukaan laut. Para santri saling berpandangan. Salah seorang dari mereka berbisik, "Jangan-jangan." Belum selesai kalimat itu terucap, sosok perempuan bergaun hijau dengan mahkota keemasan muncul dari tengah laut. Langkahnya perlahan namun pasti, seakan-akan air laut membentuk jalan untuknya. Rambutnya panjang, hitam berkilau. Matanya tajam dan penuh wibawa. Nyi Roro Kidul telah hadir. Beberapa santri tampak panik. Ada yang menunduk, ada yang menutup wajah dengan sarung, dan beberapa lainnya berusaha membaca doa dalam hati. "Astagfirullah. Kenapa dia datang ke sini?" bisik seorang jamaah tua dengan suara gemetar. Gus Ikdam tetap duduk tenang, matanya menatap lurus ke arah perempuan yang kini berdiri di depan panggung. Nyi Roro Kidul menoleh ke kanan dan kiri, mengamati para manusia yang kini terpaku menatapnya dengan wajah ketakutan. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Kalian takut padaku?" Suaranya lembut, tapi bergema seperti suara laut yang berbicara. Tidak ada yang berani menjawab. Hanya suara ombak yang kini terdengar lebih tenang. "Aku bukan datang untuk mengambil siapapun," lanjutnya. "Aku datang untuk bertanya." Gus Ikdam mengangkat alis. "Pertanyaan? Ini menarik. Biasanya, cerita tentang Nyi Roro Kidul selalu dikaitkan dengan mitos menakutkan. Tapi kali ini, ia datang bukan sebagai penguasa laut yang menuntut sesuatu, melainkan sebagai pencari jawaban." Mata Nyi Roro Kidul menajam. Angin laut menerpa wajahnya, membuat helai rambut panjangnya berayun perlahan. "Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak akan kembali, Gus," ucapnya datar. "Aku hanya butuh waktu untuk berpikir." Gus Ikdam mengangguk perlahan. "Dan apa yang kau pikirkan, Nyi?" tanyanya dengan lembut. Nyi Roro Kidul menatap langsung ke dalam mata Gus Ikdam, seakan mencoba membaca isi pikirannya. "Aku ingin tahu, di mana Tuhanmu?" Suasana menjadi hening. Jamaah yang tadinya gelisah kini menahan napas. Gus Ikdam tersenyum tipis. Ini adalah pertanyaan yang tidak asing baginya. Banyak orang, baik cendekiawan maupun orang awam, sering menanyakan hal yang serupa. "Nih." Gus Ikdam menatap lautan yang tenang. "Kau memimpin seluruh lautan ini, bukan?" Nyi Roro Kidul mengangguk. "Jika begitu, coba katakan, bisakah seekor ikan kecil di dasar laut melihat seluruh kerajaanmu?" Nyi Roro Kidul menyipitkan mata, berpikir sejenak. "Tidak, ikan kecil hanya bisa melihat sebagian kecil dari laut yang luas." Gus Ikdam tersenyum. "Begitulah manusia dengan Tuhannya. Kita ini kecil, terbatas untuk melihatnya secara langsung. Tapi kita bisa merasakan kehadirannya dalam setiap hembusan angin, dalam setiap tetesan air, dalam setiap napas." Jamaah mulai mengangguk-angguk. Santri yang tadinya gemetar kini tampak lebih tenang. Nyi Roro Kidul menatap Gus Ikdam, mencoba mencerna jawabannya. Angin laut kembali berembus, namun kali ini terasa lebih lembut. "Jadi menurutmu, manusia hanya bisa merasakan Tuhan tanpa pernah melihatnya?" tanyanya dengan suara lebih pelan. Gus Ikdam mengangguk.
Tuhan tidak perlu terlihat untuk ada. Kau pun ada di hadapan kami sekarang. Nyi, tapi jika kau memilih untuk menghilang dalam sekejap, itu tidak berarti kau tidak ada, bukan? Nyi Roro Kidul menatapnya dalam-dalam. Kali ini, nada bicaranya tidak lagi menantang. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bergeser. Aku akan mendengar lebih lanjut. Gus, aku belum puas. Gus Ikdam tersenyum, matanya memandang laut yang kembali bergelombang. Aku di sini untuk menjawab. Nyi. Malam itu, ombak terus berdebur, menjadi saksi bisu perdebatan antara dua dunia. Dunia manusia dan dunia yang lebih dalam dari yang bisa dibayangkan. Ombak seolah menahan napas, menunggu jawaban dari Gus Ikdam. Para jamaah yang hadir saling berpandangan, menunggu sang ulama menjawab pertanyaan yang selama ini juga menghantui banyak manusia. Namun, Gus Ikdam tetap tersenyum, tak gentar sedikit pun. Nyi, kau menguasai lautan. Tapi katakan padaku, bisakah kau menghentikan seluruh ombak? Bisakah kau menghentikan angin yang berembus di atas laut? Nyi Roro Kidul mengangkat dagunya sedikit. Aku bisa mengendalikan banyak hal, Gus. Tapi memang, tidak semuanya bisa aku hentikan. Gus Ikdam mengangguk. Begitu pula dengan Tuhan. Dia bisa mengatur segalanya. Tetapi dia juga memberi dunia ini hukum dan keseimbangan. Lautmu punya gelombang, pasang, dan surut. Begitu pula kehidupan manusia. Jika tidak ada kesulitan, bagaimana manusia belajar bersyukur? Jika tidak ada malam, bagaimana kita tahu indahnya siang? Nyi Roro Kidul terdiam. Ombak di belakangnya mengalun lebih tenang, seakan ikut berpikir. Angin laut berembus lebih kencang. Beberapa jamaah mulai bergumam pelan, seolah pertanyaan itu juga mengusik hati mereka. Nyi, Gus Ikdam melanjutkan, kau adalah Ratu Lautan. Kau pasti tahu tentang kapal-kapal yang berlayar di atas samudera. Tentu saja, jawab Nyi Roro Kidul, mengangguk pelan. Jika ada kapal yang ingin berlayar dengan selamat, apa yang harus mereka lakukan? Tanya Gus Ikdam. Mereka harus memahami arah angin, membaca gelombang, dan mengikuti hukum alam. Gus Ikdam tersenyum. Begitulah hidup. Tuhan sudah memberi manusia petunjuk. Mereka diberi akal, hati, dan aturan untuk diikuti. Musibah bukan sekadar hukuman, tapi juga ujian. Sama seperti kapal di lautan, jika mereka lalai membaca ombak, mereka akan tenggelam. Para jamaah terdiam. Beberapa mengangguk setuju. Nyi Roro Kidul tetap menatapnya tajam. Namun kali ini, tatapannya tidak lagi menantang. Nyi, kau adalah penguasa lautan. Pernahkah ada nelayan yang memanggil namamu, meminta perlindungan darimu di tengah badai? Sering, jawab Nyi Roro Kidul. Banyak yang berdoa padaku saat mereka tersesat. Dan apakah kau selalu menyelamatkan mereka? Tanya Gus Ikdam. Nyi Roro Kidul terdiam sejenak, sebelum akhirnya berkata, tidak selalu. Ada yang selamat, ada yang tidak. Gus Ikdam kembali tersenyum. Begitulah doa. Nyi, Tuhan mendengar setiap doa. Tapi dia lebih tahu kapan harus mengabulkan dan kapan tidak. Kadang, sesuatu yang kita anggap buruk justru menyelamatkan kita dari hal yang lebih besar. Beberapa jamaah mulai terisak, seolah memahami sesuatu yang baru. Silakan, Nyi, ucap Gus Ikdam, mengisyaratkan Nyi Roro Kidul untuk melanjutkan. Nyi Roro Kidul menatap langit yang mulai mendung. Aku sudah hidup berabad-abad, melihat manusia datang dan pergi. Aku tahu banyak ilmu, banyak rahasia yang bahkan manusia biasa tak mampu pahami. Tapi ada satu hal yang selalu menggangguku. Ia menoleh, memandang Gus Ikdam dengan mata bersinar hijau keemasan. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa Tuhan benar-benar mencintai manusia? Apa buktinya? Suasana mendadak hening. Jamaah kembali menahan napas. Ini adalah pertanyaan yang paling dalam. Gus Ikdam tersenyum lembut. Ia menengadahkan tangan ke langit. Nyi, apakah kau bisa memerintahkan matahari untuk tidak terbit besok? Tentu tidak. Matahari punya hukumnya sendiri. Jawab Nyi Roro Kidul dengan alis berkerut.
Apakah kau bisa menghentikan jantung seseorang agar tidak berdetak? Nyi Roro Kidul menggeleng. Gus Ikdam menatapnya lembut. Itulah bukti cinta Tuhan. Setiap pagi yang kau lihat, setiap napas yang kau hirup, itu adalah kasih sayangnya. Kita hanya sering tidak menyadarinya. Nyi Roro Kidul menatap Gus Ikdam tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, ia mengangkat kepalanya. Matanya kini tak lagi dipenuhi api perdebatan, melainkan ketenangan yang aneh. Aku tidak akan berdebat lagi, Gus. Suaranya kini terdengar lebih pelan dan dalam. Apakah kau telah mendapatkan jawabanmu, Nyi? Tanya Gus Ikdam, tersenyum tipis. Nyi Roro Kidul membalas dengan senyum yang hampir tak terlihat. Aku mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Aku tidak tahu apakah aku bisa langsung menerimanya, tapi aku akan memikirkannya. Angin laut berembus lebih lembut, seolah mengantarkan keheningan yang suci. Nyi Roro Kidul berbalik, melangkah ke arah lautan. Ombak menyambutnya kembali, membentuk jalan berkilauan di bawah cahaya bulan. Aku akan kembali, Gus. Gus Ikdam mengangguk pelan, menatap laut yang kembali tenang. Aku akan menunggu, Nyi. Hanya suara ombak yang terdengar di atas pasir pantai, menjadi saksi bisu perdebatan yang tak akan dilupakan oleh manusia maupun makhluk gaib. Di antara kerumunan, seorang santri muda memberanikan diri bertanya dengan suara bergetar. Gus, apakah mungkin Nyi Roro Kidul benar-benar mendapat hidayah? Gus Ikdam memandang lautan yang tenang. Ia menarik napas panjang. Hidayah adalah hak Allah. Tidak ada yang bisa memastikannya. Namun satu hal yang aku tahu, Nyi Roro Kidul adalah makhluk yang berakal. Jika akalnya masih berjalan, hatinya pun masih bisa terbuka. Para santri saling berpandangan. Malam itu, mereka menyadari bahwa keyakinan tidak bisa dipaksakan, tetapi harus ditemukan melalui pencarian yang tulus. Beberapa waktu berlalu. Suatu malam, ketika Gus Ikdam duduk di serambi pesantren usai mengajar, angin tiba-tiba berembus kencang. Pepohonan bergoyang dan udara terasa lebih sejuk. Seorang santri berlari tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat. Gus, ada yang mencarimu di gerbang pesantren. Siapa? Tanya Gus Ikdam dengan tenang. Santri itu menelan ludah. Kami tidak tahu, Gus. Tapi auranya berbeda. Gus Ikdam tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia telah menduga siapa yang datang. Ia bangkit dan melangkah perlahan menuju gerbang. Aku sudah menunggumu, Nyi. Nyi Roro Kidul berdiri di sana, tersenyum kecil. Aku memang berjanji akan kembali. Apa yang membawamu kali ini? Tanya Gus Ikdam. Nyi Roro Kidul menatap langit yang dipenuhi bintang. Aku ingin berbicara lagi tentang Tuhanmu, Gus. Aku ingin mendengar jawaban yang lebih dalam. Para santri yang mengintip dari balik pintu menahan napas. Makhluk yang selama ini hanya dikenal dari legenda kini berdiri di hadapan mereka, bukan untuk menantang, melainkan untuk mencari kebenaran. Aku masih belum mengerti satu hal, ucap Nyi Roro Kidul dengan suara lembut. Jika Tuhanmu begitu besar dan maha kuasa, mengapa ia tidak menampakkan dirinya secara langsung kepada manusia? Mengapa harus ada keimanan? Gus Ikdam tersenyum. Nyi, kau adalah Ratu Lautan. Katakan padaku, apakah semua orang yang memasuki lautan bisa melihat seluruh keindahannya? Nyi Roro Kidul menggeleng. Tidak. Mereka yang hanya di permukaan hanya melihat ombak. Yang menyelam lebih dalam akan melihat ikan dan terumbu karang. Yang berani pergi lebih jauh akan menemukan misteri yang lebih besar. Begitu pula dengan Tuhan, lanjut Gus Ikdam. Bagi mereka yang hanya melihat dunia dengan mata kepala, mereka hanya melihat materi. Tapi bagi yang menyelam lebih dalam dengan hati dan akal, mereka akan melihat tanda-tanda keberadaannya. Nyi Roro Kidul terdiam, merenungkan kata-kata itu. Tiba-tiba ia bertanya dengan suara lirih, jika Tuhan benar-benar ada, apakah ia juga mencintaiku? Suasana hening. Angin berembus perlahan, seolah seluruh alam menanti jawaban Gus Ikdam. Nyi, ucap Gus Ikdam lembut. Selama ini kau hidup di antara dua dunia. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkanmu.
Kau masih diberikan waktu untuk mencari jawaban, masih diberikan hati untuk merasakan, dan akal untuk berpikir. Bukankah itu tanda cintanya? Nyi Roro Kidul menunduk. Ada kelembutan di matanya, keraguan, dan mungkin harapan. Ia menatap tangannya sendiri, seolah menemukan sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Aku selalu merasa memiliki kekuatan. Aku bisa memerintah lautan, menghilang kapan saja, dan membuat manusia takut kepadaku. Tapi, suaranya lirih. Mengapa aku masih merasa hampa? Karena kekuatan sejati bukanlah yang membuat orang tunduk kepadamu, jawab Gus Ikdam, tetapi yang membuat hatimu tunduk kepada kebenaran. Nyi Roro Kidul mengangkat wajahnya, mata hijau keemasannya memancarkan keraguan dan keingintahuan. Jika benar Tuhan mencintaiku, lalu apa yang harus aku lakukan? Nyi, kau sudah memulai langkah pertamamu. Kau mencari kebenaran. Tapi perjalanan ini belum selesai. Bertanyalah pada hatimu, apakah kau benar-benar ingin mengenal Tuhan, atau hanya ingin membuktikan keberadaannya? Nyi Roro Kidul terdiam. Dalam hatinya, ia tahu pertanyaan itu jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Selama berabad-abad, ia berada di antara dua dunia, tidak sepenuhnya hidup di satu sisi manapun. Namun malam itu, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Nyi, bolehkah aku bertanya sesuatu? Nyi Roro Kidul menoleh dengan sedikit keterkejutan. Tentu. Santri muda itu menelan ludah, ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Jika kau merasakan kehampaan, bukankah itu tanda bahwa ada sesuatu yang selama ini kau abaikan? Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang disangka. Nyi Roro Kidul telah memiliki segalanya. Kekuasaan, keabadian, dan rasa takut dari manusia. Namun, ucapan santri itu benar. Ada sesuatu yang selalu ia abaikan. Ia tidak pernah benar-benar mencari Tuhan. Dengan suara tenang, Gus Ikdam melanjutkan. Nyi, Allah tidak pernah memaksakan hidayah kepada siapapun. Namun, bagi mereka yang sungguh ingin mencari, Dia akan menunjukkan jalannya. Nyi Roro Kidul menatap langit malam, angin laut berhembus lembut di sekitarnya. Bagaimana aku tahu bahwa aku berada di jalan yang benar? Gus Ikdam tersenyum. Tatapannya penuh kedamaian. Ketika hatimu merasa lebih tenang, saat kehampaan itu menghilang, dan kau mulai menemukan jawaban bukan karena paksaan, melainkan karena keinginanmu sendiri. Angin laut kembali berhembus. Kali ini membawa ketenangan yang meresap ke dalam hati sang ratu. Gus Ikdam mengangguk. Tidak ada yang memaksamu, Nyi. Tapi ingat, pintu itu selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Aku akan pergi. Tapi mungkin, aku akan kembali. Dengan satu gerakan anggun, tubuhnya perlahan memudar, menyatu dengan angin malam. Para santri tetap terdiam, larut dalam suasana magis yang baru saja mereka saksikan. Di kejauhan, ombak bergulung, seakan menjadi saksi bisu bahwa malam ini, Sang Ratu Lautan telah melangkah lebih dekat kepada cahaya kebenaran. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.